Apa betul ada perusahaan asing yang terlibat di Sirekap? Sejauh mana keamanan data-data yang ada dengan menggunakan pihak ketiga? Kebocoran data. Ini DKPP sepertinya juga sudah memutuskan ya Pak. Nanti tolong dijelaskan ya Pak. Berikut. Bagaimana anggaran tentang Sirekap? Berikut kepada KPU. Pertama sekali, kegagalan penggunaan Sirekap. Hari kedua, error. Saya mau tanya, dan ini saya berharapnya yang menjawab tidak harus ketua KPU. Kalau memang komisionernya ada yang membidangi, tolong dijawab. Atau nanti ketua dulu atau komisioner yang membidangi. Apa betul ada perusahaan asing yang terlibat di Sirekap? Sejauh mana keamanan data-data yang ada dengan menggunakan pihak ketiga? Kebocoran data. Ini DKPP sepertinya juga sudah memutuskan ya Pak. Nanti tolong dijelaskan ya Pak. Berikut. Bagaimana anggaran tentang Sirekap? Juga saya pengen tahu, tolong jelaskan siapa pihak ketiga yang mengerjakan Sirekap ini. Sirekap masih akan digunakan di Pilkada 2024? Tolong jelaskan. Yang kedua, apa ada evaluasi internal yang dilakukan oleh KPU terhadap KPU Labuan Batu Selatan? Apakah ada penganalisaan atau sejenis evaluasi, ataupun ini ada kaitannya dengan rekrut yang mungkin ada kepentingan beberapa orang atau lembaga? Yang ketiga, terkait noken. Apa setelah noken itu dicatat pengadministrasiannya? Seperti dengan pemilihan suara biasa, formulir C atau D-nya itu. Dan bisa tolong dijelaskan formulir hitungan C, D, Provinsi Papua Pergunungan, di mana dilakukan rekapitulasi Kabupaten Tolikara. Berikut, terkait dengan PPLN Taiwan, tolong dijelaskan surat suara yang terkirim duluan. Tolong nanti ini dijelaskan bagaimana kejadiannya. Apakah KPU RI mengetahui? Karena ini dampaknya KPU harus memproduksi ulang. Kos akan ada lagi. Kesalahan KPU, kerugian negara. PSU Kuala Lumpur. Pertanyaan saya, berapa partisipasi PSU Kuala Lumpur dari total berapa DPT yang ada di Kuala Lumpur? Apa kendala dan hambatan PSU Kuala Lumpur? Dan saya mendapatkan informasi PSU Kuala Lumpur membawa staf dari Indonesia atau KPU RI. Berapa jumlahnya? Menggunakan apa? Apa betul ada charter pesawat? 6. Launching pilkada. Jadi pimpinan, saya juga bingung ini. Waktu itu sepertinya KPU ini mengadakan launching pilkada di Prambanan. Saya nggak tahu itu judulnya apa, tapi judulnya launching pilkada, tahapan pilkada. Tapi sesudah launching pilkada di Prambanan, ada lagi di semua provinsi. Apakah itu kewajiban di semua provinsi harus melakukan kembali? Bahkan terakhir Pak Yulianto
Kalau nggak salah di kabupaten ya Pak. Sampai ke tingkat kabupaten, komisioner hadir. Nah, jadi mungkin ini kita pengen tahu, apakah memang harus semua provinsi itu dilakukan launching pilkada? Ini anggaran juga lumayan ini, kadang mengundang artis. Dibuat besar-besaran di lapangan. Bawaslu ikut nggak tuh? Nggak diundang? Ini kegiatan KPU ini sekarang banyak yang mewah-mewah. Buat di hotel berbintang. GBK, kumpulkan semua di Jakarta, di Bali. Capaian bagaimana? Berikut honor PPS PPK. Nah, ini berkali-kali saya udah nanya. Karena banyak masuk ke DM saya. Kadang ketua kita ini nanya terkait dengan yang dari masyarakat, di WA-nya Senin, dijawabnya Jumat. Kendalanya apa? Kenapa kok masih ada PPK, PPS ini yang belum dibayar honornya? Kalau mereka ada kendala terkait laporan, dibantu. Mereka dari Maret sampai sekarang belum terima beberapa daerah. Kenapa tidak dibantu untuk percepatan mereka dapat itu honor? Mereka kerja pagi, siang, sore, malam untuk sukseskan demokrasi kita. Sebentar lagi presidennya yang terpilih udah mau dilantik. Mereka belum terima itu honor. Ini saya minta diselesaikan dalam minggu ini. Kalau ada kendalanya dibantu. KPU RI turun bantu. Supaya mereka bisa dapat. Nggak seberapa mungkin dibanding gaji-gaji Bapak. Yang ada komisioner di KPU ini. Mungkin ini Sekjen nanti bisa bantu jawab ini. Komisioner dan Sekjen kurang-kurangi dulu ke luar negeri. Apalagi sekarang masih PHPU di MK. Kurang-kurangi dulu. Jangan nanti keluar negeri berlabuh lagi laporan di DKPP. Nggak usah dulu jalan-jalan ke luar negeri. Kita selesaikan dulu semua tahapan, selesaikan dulu PHPU, nanti setelah selesai semua bayar honor itu, silakan. Ini masih PHPU. Jangan sampai dibilang nggak ada anggaran. Nggak mungkin nggak ada anggaran. Capaian Sirekap, saya pengen tahu berapa tahun 2024 ini. Kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi ini kalau saya salah. Sepanjang pengetahuan saya, atau pengetahuan saya yang kurang panjang, Pilpres 2019 itu 99,5%. Pilkada 2020 98,9%. Saya mau tahu capaian 2024 untuk Pilpres ini berapa. Saya cari itu tidak muncul. Tidak kelihatan datanya. Nah, ini lagi ketua, pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu Komisi 2. KPU ini melakukan BIMTEK. Dalam negeri, luar negeri. Kesana kemari. Hasilnya bagaimana? Yang pasti satu hasil BIMTEK dari Eropa berlabuh lagi di satu laporan DKPP. BIMTEK penting, betul penting. Tapi kualitas petugas di luar negeri lemah. Saya mau tanya, berapa banyak kegiatan BIMTEK dalam negeri yang dilakukan dan berapa banyak BIMTEK yang dilakukan di luar negeri? Kita bisa cek ini ketua. Kita lihat outputnya, itu baru namanya evaluasi.